Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dr. Dadang Herlina Saputra SHMH, selaku dosen pengampu serta hadirin yang berkenan hadir. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktik peradilan pidana semu dengan perkara tindak pidana pembunuhan. Untuk menunjang jalannya persidangan, izinkan kami untuk menyampaikan kasus posisi secara singkat sebagai berikut. Perkara ini berawal dari konflik antara terdakwa Andini Tata Prasetya dengan korban Rendra Pratama yang merupakan mahasiswa dalam satu program studi dan organisasi yang sama. Konflik ini muncul akibat permasalahan akademik dalam proyek penelitian kelompok serta persaingan dalam organisasi kemahasiswaan yang menimbulkan rasa kecewa dan dendam pada diri terdakwa. Pada awal Januari 2026, terdakwa telah mempersiapkan sebilah pisau lipas secara merencanakan pertemuan dengan korban di area pelaksanaannya. Terdakwa dibantu oleh saksi Gita dan Dina Salsabila untuk menghubungi korban serta mengawasi situasi di lokasi kejadian. Pada tanggal 7 Januari 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, korban datang ke lokasi setelah diajak bertemu. Terjadi percakapan yang berujung pada pertengkaran. Dalam kondisi tersebut, terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dan melakukan penusukan secara berulang ke bagian dada dan perut korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka serius dan meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Setelah kejadian, terdakwa bersama saksi lainnya meninggalkan lokasi dan berupaya menghilangkan jejak. Sekian kasus posisi yang dapat saya uraikan. Sebelum persidangan dimulai, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan. 1. Dikarenakan keterbatasan waktu praktik, beberapa bagian yang terdapat dalam berkas perkara dianggap telah dibacakan. 2. Pergantian dianggap pada tahap persidangan akan ditandai tanpa meninggalkan ruang persidangan. Yang ketiga, pelaksanaan praktik persidangan ini disesuaikan dengan pasal 230 ayat 3 KUHP. Untuk pembukaan dan penutupan juga telah kami sesuaikan dengan pasal 218, 219, dan 232 KUHP. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Seluruh hadirin wajib menjaga ketertiban dan menaati perintah majelis hakim. 2. Hadirin dilarang membuat kegaduhan atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. 3. Hadirin dilarang merokok, makan, atau minum selama persidangan berlangsung. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau video hanya dapat dilakukan dengan izin ketua majelis hakim. 5. Pelanggaran tata tertib persidangan dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian tata tertib persidangan, mohon dipatuhi. Hadirin mohon berdiri. Masuk di ruang persidangan. Silakan dulu. Selamat pagi. Hari ini tanggal 4 Maret 2026, Pengadilan Negeri Malang akan menggelar persidangan perkara tindak pidana pembunuhan. Saya ingatkan kepada pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib persidangan yang telah dibacakan oleh petugas pengadilan tadi. Matikan seluruh alat komunikasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan
Bagi yang ingin mengambil gambar, video, dan rekaman televisi kami perbolehkan, tapi harap matikan lampu flash kameranya. Agar persidangan berjalan dengan lancar, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Panitia pengganti sudah siap? Siap. Penuntut umum sudah siap? Sudah. Berkas-berkas sudah dipersiapkan? Sudah. Penasihat hukum bagaimana? Siap. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor registrasi perkara PDN Strip 18 Malang _B 03 2026 atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah dapat dihadirkan? Sudah ya. Hadirkan. Petugas tolong hadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya dalam ruang persidangan. Baik. Selamat pagi, saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saya ingatkan pada saudara untuk memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam ruang persidangan. Berdasarkan pasal 155 KUHP, majelis hakim diharuskan terlebih dahulu menanyakan identitas saudara, nama lengkap saudara, Andini Tata Prasetya. tempat tanggal lahir, Malang 3 Maret 2009. umur saudara, 24 tahun. jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, benar, Benar. agama yang dianut, Islam. tempat tinggal, Di Jalan Permata Putih, AP2, RW4, Malang, Jawa Timur. apakah saudara sudah bekerja? Saya mahasiswa yang mulia. Mereka benar penasihat hukum saudara? Benar. Penasihat hukum, tunjukkan kartu kuasa hukum dan kartu advokat saudara. Baik, Bu. Penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa bersama. Silakan kembali. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa dan penasihat hukum. Apakah sudah menerima salinan dari surat dakwaan? Sudah yang mulia. Penuntut umum, silakan dibaca. Izin yang mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan, nomor register perkara dianggap telah dibacakan, identitas dianggap telah dibacakan, status penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer, terdakwa Andini Tata Prasetya bersama Bremi dan Salsabila didakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Rendra Pratama pada 7 Januari 2026 di area parkiran belakang kampus di Kota Malang. Terdakwa mempersiapkan pisau lipat, menentukan lokasi yang sepi, serta mengatur pertemuan dengan korban melalui perantara Bremi. Saat korban datang terjadi pertengkaran yang berujung pada penusukan berulang di bagian dada dan perut korban sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Korban kemudian ditemukan meninggal dunia berdasarkan hasil visum akibat luka tusuk yang merusak organ vital. Perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan pasal 459 KUHP. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa didakwa dengan sengaja merampas nyawa korban Rendra Pratama pada 7 Januari 2026 di Kota Malang. Berawal dari konflik pribadi dan organisasi, terdakwa mengajak korban bertemu melalui Gremi saat terjadi pertengkaran. Terdakwa yang dikuasai emosi menusukkan pisau lipat secara berulang kali ke tubuh korban hingga menyebabkan luka fatal dan kematian. Perbuatan tersebut diancam pidana berdasarkan pasal 459 KUHP. Dakwaan lebih dari subsidiar. Terdakwa bersama Gremi dan Dinas Salsabila didakwa turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Rendra Pratama. Gremi berperan menghubungi korban agar datang ke lokasi, sedangkan dia membantu mengawasi keadaan. Terdakwa kemudian melakukan penusukan berulang kali terhadap korban
korban hingga meninggal dunia. Perbuatan tersebut diancam pidana berdasarkan pasal 459 KUHP. Demikianlah dakwaan penuntut umum ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan majelis hakim diucapkan terima kasih. Hormat kami jaksa penuntut umum. Cukup yang mulia. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukum? Aku sudah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut. Menurut yang mulia. Apakah akan mengajukan nota keberatan? Mengajukan yang mulia. Silakan. Izin yang mulia. Nota keberatan kepada yang hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Anjini Tata Prasetya. Dengan hormat, yang bertangan di bawah ini, saya Siti Ina Nuraina SHMH dan rekan saya Rahmat Rehandira Harahap SHMH, para advokat dan konsultan hukum pada Domina M. Partner, dengan ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Malang dengan nomor register perkara pidana 18 garis miring Malang garis miring pidana titik B garing 03 garing 2026 yang dibacakan di persidangan pada hari pertama tanggal 4 Maret 2026. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malang setelah mempelajari dan mendengarkan secara seksama surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 206 ayat 1 KUHP, perkenanlah kami para advokat untuk dan atas nama terdakwa menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang diajukan dalam bentuk dakwaan kumulatif oleh saudara penuntut umum. Kami merasa surat dakwaan dibuat bukan atas dasar hasil pemeriksaan, namun lebih banyak berdasarkan atas rekonstruksi dan imajinasi semata. Oleh karena itu, kami selaku advokat terdakwa merumuskan beberapa exceptio obscur liber atau tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan menjadi cabul. 1. Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang tidak cermat, bahwa kami menemukan dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malang tidak cermat dalam menjabarkan dan menguraikan delik-delik yang dialurkan peristiwa yang sistematis dan kronologis sebagaimana diamanakan dalam Pedoman Jaksa Agung RI nomor 24 tahun 2021. 2. Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang tidak jelas, bahwa kami menemukan dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malang tidak jelas dalam menjabarkan dan menguraikan delik-delik yang didakwakan kepada klien kami selaku terdakwa. 3. Surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Malang tidak lengkap, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tidak mengerti dan tidak mengetahui secara jelas mengenai perbuatan atau fakta yang sebenarnya yang terjadi dalam dakwaan tersebut. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malang, permohonan kami kepada Majelis Hakim 1. Menerima keberatan dari advokat terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang dengan nomor register perkara pidana garing 18 garing Malang garing pidana titik B garing 03 2026 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan perkara quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar membebaskan dan melepaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan adil ya, et equo et uno. Hormat kami tim penasihat hukum. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas nota keberatan? Iya yang mulia. Baik, silakan baca. Izin yang mulia. Pendapat penuntut umum atas keberatan tim penasihat hukum dalam perkara tindak pidana. Dengan hormat, majelis hakim yang kami hormati, saudari terdakwa dan penasihat hukumnya, setelah mencermati dan mempelajari nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, penuntut umum berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penuntut umum tidak sependapat dengan dalil yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Sebab surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, baik syarat formil maupun syarat material. Dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas identitas terdakwa serta telah dijelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan, termasuk waktu, tempat, dan rangkaian peristiwa tindak pidana yang menjadi dasar penuntutan. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan pokok perkara dan pembuktian seharusnya diperiksa lebih lanjut dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga tidak tepat dijadikan alasan untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Berdasarkan surat uraian tersebut, penuntut umum berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan tim penasihat
terdakwa patut untuk ditolak seluruhnya. Oleh karena itu, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk yang pertama, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima seluruh keberatan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH. 3. Menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. 4. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa untuk dilanjutkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, jaksa penuntut umum. Setelah mendengarkan surat dakwaan, nota keberatan, dan tanggapan atas nota keberatan, maka tibalah saatnya bagi majelis hakim untuk untuk menjatuhkan putusan sela. Putusan sela akan dibacakan pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 9 pagi. Panitera, apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan? Tidak. Penuntut umum, jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini, sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Petugas mohon hadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya ke dalam ruang sidang. Baik, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kondisi hari ini? Saya kemudian. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap kemudian. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela. Maka seluruhnya mohon didengarkan baik-baik isi dari putusan sela. Putusan sela. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dianggap telah dibacakan dan menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari putusan ini. Surat dakwaan penuntut umum dengan nomor PDM strip 18 Malang /B/03/2026 dianggap telah dibacakan seluruhnya bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dakwa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obscurable, bahwa penuntut umum telah menanggapi dengan menyatakan dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut, majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, bahwa dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH. Kemudian, bahwa keberatan mengenai pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan pada tahap ini karena diperiksa dalam pembuktian. Amat putusan mengadili, menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, menyatakan dakwaan penuntut umum sah dan dapat diterima, memerintahkan perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap disita, membebankan biaya perkara kepada negara atau ditangguhkan. Oleh karena nota keberatan ditolak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 saudara terdakwa dan penasihat hukum berhak mengajukan perlawanan. Bagaimana? Tidak. Dikarenakan terdakwa dan penasihat hukum telah tidak mengajukan perlawanan, maka persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Penuntut umum, apakah saksi atau ahli sudah dapat dihadirkan? Kami belum bisa menghadirkan saksi maupun ahli yang mulia. Jadi dari kami izin untuk meminta waktu 7 hari ke depan untuk menghadirkan saksi dan ahli. Dari penasihat hukum bagaimana keberatan? Tidak keberatan, yang mulia. Panitera 7 hari ke depan yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 12 Maret yang mulia. Dikarenakan penuntut umum belum dapat dihadirkan, maksud saya dapat menghadirkan saksi, maka persidangan ditunda hingga 7 hari ke depan, yakni pada tanggal 18 Maret 2026 pukul 9 pagi. Penuntut umum, jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Tugas menghadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya ke dalam ruang persidangan.
Bagaimana persiapan hari ini? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara penuntut umum. Penuntut umum, apakah saksi sudah dapat dihadirkan? Sudah yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi dan 3 orang ahli. Silakan. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Dimas Alsabir. Baik Bu. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping meja penasihat hukum. Baik yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Dinas Alsabila. tempat tanggal lahir, Bandung 9 April 2022. pekerjaan saudara, Mahasiswi. alamat saudara, Jalan Terusan Jakarta nomor 45 RT 3 RW 7 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung Jawa Barat. bentuk agama saudara. Islam. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya mengenal dengan Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semena dari kami selaku majelis hakim, penasihat hukum, panitia serta penuntut umum? tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri dan maju ke belakang. Disumpah mohon dibantu. Baik, ya. Baik, saudara saksi Dina, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi Dina, apakah saudari mengetahui adanya konflik antara terdakwa dan korban sebelum kejadian? Ya yang mulia, saya mengetahui secara langsung bahwa hubungan antara terdakwa dan korban sudah tidak baik-baik saja sejak proyek penelitian kelompok. Terdakwa beberapa kali mengeluhkan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil oleh korban. Dan setelah korban terpilih sebagai ketua himpunan, terdakwa semakin sering menunjukkan rasa kesal dan kekecewaannya. Baik, cukup yang baik. Dari penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Izin yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa telah mempersiapkan alat sebelum terjadinya kejadian? Iya Bu, saya mengetahuinya beberapa hari sebelum kejadian. Terdakwa sudah menguasai pisau lipat tersebut. Dari pembicaraan sebelumnya, saya memahami bahwa pisau itu memang dipersiapkan untuk digunakan saat bertemu dengan korban. Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara memiliki kesempatan untuk mencegah kejadian tersebut? Pak, dan jadi dalam situasi tersebut, saya merasa tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mencegah kejadian berlangsung dengan cepat. Dan posisi saya berada agak menjauh sehingga tidak dapat langsung menghentikan tindakan terdakwa. Saya rasa cukup yang mulia. Dari terdakwa, ada tanggapan? Saudara saksi, Anda telah selesai diperiksa, namun sebelum itu, silakan ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu di meja panitia. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya. Baik, yang mulia. Tugas tolong hadirkan saksi atas nama Arini Nova dalam ruang persidangan.
silakan. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Sudah yang mulia. Sebelum itu saya akan menanyakan kartu identitas terlebih dahulu. Nama saudara, Hari ini yang mulia. pekerjaan saudara, Mahasiswa. alamat saudara, Kira Chandra. agama saudara, Islam. apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semendar dari kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum, serta penasihat hukum? Tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai pasal 160 KUHP, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Juru sumpah mohon diberi. Baik, kemudian. Baik, saudara ini ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi. Majelis hakim meminta saudari menjelaskan secara singkat kronologi saat saudari menemukan korban pada tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Baik, saya menemukan korban di lokasi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Pada itu, Silakan. saudari saksi, pada saat saudari menemukan korban tersebut, apakah kondisi korban sesuai dengan terang dalam surat dakwaan, yaitu telah mengalami luka pada bagian tubuh vital yang menunjukkan adanya tindak kekerasan? Benar Bu, saat saya menemukan korban terdapat luka pada bagian tubuhnya yang menunjukkan adanya kekerasan. Baik, saudara ahli, setelah saudari menemukan korban dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka pada tubuhnya, apakah kondisi tersebut menurut pengamatan saudari menunjukkan korban telah menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan? Benar Bu, pada saat saya menemukan korban, saya melihat adanya luka pada tubuh korban yang menurut saya tidak wajar dan menunjukkan adanya kekerasan. Dari kondisi tersebut, saya berkesimpulan bahwa korban kemungkinan besar telah mengalami tindak kekerasan, sebagaimana yang kemudian juga dijelaskan lebih lanjut dalam kasus hukum. Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari Aini, apakah benar bahwa saudari hanya menemukan korban pada tanggal 18 Maret 2025 dalam keadaan sudah tidak bernyawa? Dan apakah itu bukan berada di lokasi saat peristiwa yang didakwakan terjadi? Benar Bu, saya menemukan korban setelah kejadian bukan pada saat kejadian berlangsung. Cukup yang mulia. Dari terdakwa, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saudara saksi, Anda telah selesai diperiksa, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu silakan ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu di meja panitia. Penuntut umum, masih ada saksi atau ahli? Kami akan menghadirkan ahli. Baik, silakan. Tugas menghadirkan ahli atas nama Profesor Tanisha SKM ke dalam ruang persidangan. Baik, Bu. Silakan lagi kerja. Silakan. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, pekerjaan saudara, agama saudara, apakah saudara mengenal terdakwa? Sebelum
Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semena dari kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum, dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai pasal 160 KUHP, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Juru sumpah mohon baik. Baik, saudara ahli Vanessa, silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat, bahwa saya akan memberikan pendapat, keterangan ahli sesuai dengan pengetahuan, keterangan ahli sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan hati nurani keahlian dan hati nurani, dengan sejujur-jujurnya. dengan sejujur-jujurnya. Baik, saudari ahli, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer? Baik, mulai izin menjawab. Berdasarkan uraian fakta dalam dakwaan, terdapat indikasi kuat terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari adanya kesiapan alat berupa pisau, pemilihan lokasi yang sepi, serta upaya mengundang korban ke tempat kejadian. Unsur tersebut menunjukkan adanya perencanaan sebelum perbuatan dakwaan. Penuntut umum, ada pertanyaan? Begini, Silakan. saudari ahli, berdasarkan keahlian saudari, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana di dalam dakwaan itu telah memenuhi unsur pidana? Baik, Bu, izin jawab. Sebelumnya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi dari tindakan tertentu. Sudah cukup ya, Bu? Dari penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari ahli, menurut keahlian yang saudari miliki, apakah kondisi psikologis terdakwa dapat mempengaruhi unsur kesalahan dalam KUHP yang saat ini digunakan? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pertanggungjawaban pidana sangat memperhatikan unsur kesalahan. Kondisi psikologis seperti tekanan berat dapat mempengaruhi kemampuan membentuk kehendak, sehingga kesalahan menjadi tidak sengaja. Terima kasih, cukup yang mulia. Saudara terdakwa ada pertanyaan atau tanggapan? Saudara ahli, Anda sudah selesai diperiksa, silakan untuk meninggalkan ruangan ini. Namun sebelum itu silakan ambil kartu identitas saudara di meja kamera. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya. Izin menghadirkan ahli yang mulia. Baik, silakan. Petugas tolong hadirkan ahli atas nama Dr. Jidan Simanjuntak ke dalam ruang persidangan. Baik, Bu. Silakan maju terlebih dahulu. Kartu identitas. Silakan duduk. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Majelis hakim akan menanyakan identitas Anda saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Saya tidak cuma minta yang mulia. pekerjaan saudara, Saya sebagai dokter forensik di salah satu rumah sakit swasta yang mulia. agama saudara, Kristen yang mulia. Anda dipersilakan untuk maju ke depan untuk memeriksa BAP saudara terlebih dahulu. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semena dari kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum, dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Disumpah, mohon baik. Baik, saudara ahli Jidan, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji
berjanji Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat yang sejujur-jujurnya yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keahlian sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya. dan pengetahuan saya. Saudara ahli, berdasarkan hasil visum et repertum, apa penyebab kematian korban? Oke, baik yang mulia. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian tubuh yang vital, khususnya pada dada dan juga perut. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan organ dalam serta pendarahan yang hebat. Luka tersebut bersifat sangat fatal dan secara langsung menjadi penyebab kematian. Begitu yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik saudara ahli, mohon memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang Anda miliki. Berdasarkan pengamatan saudara, apakah luka yang dialami korban dapat disebabkan oleh senjata tajam seperti pisau lipat? Oke, baik. Pak Ibu penuntut umum, menurut saya karakteristik luka tusuk yang ditemukan itu sesuai dengan luka akibat benda tajam bermata tunggal, khususnya seperti pisau lipat. Kedalamannya juga konsisten dengan penggunaan alat tersebut. Begitu. Baik saudara ahli, apakah arah dan letak luka menunjukkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban? Berdasarkan luka yang terletak pada bagian vital seperti dada dan juga perut menunjukkan bahwa pelaku menyerang area yang berisiko tinggi menyebabkan kematian. Jadi secara forensik hal ini mengindikasikan adanya kesadaran dan akibat fatal dari tindakan tersebut. Penasihat umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara Dr. Bidang Simanjuntak, apakah luka-luka tersebut dapat terjadi dalam kondisi emosi sesaat atau spontan? Kalau secara forensik kami hanya menilai akibat luka, namun pola luka yang berulang dan terarah ke tempat bagian vital menunjukkan ada tindakan yang tidak bersifat tunggal, melainkan dilakukan lebih dari satu kali sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan satu tindakan spontan. Begitu teman-teman. Lalu, apakah korban memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup setelah luka tersebut terjadi? Saya tinggal itu sangat kecil, mengingat luka yang terjadi menyebabkan kerusakan organ vital dan tindakan yang hebat. Tanpa penanganan medis segera, maksudnya kondisi tersebut umumnya berujung pada kematian dalam waktu yang singkat. Menurut saya begitu. Dari saudara terdakwa, apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik. Saudara ahli, Anda sudah selesai diperiksa, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu silakan ambil kartu identitas Anda terlebih dahulu. Penuntut umum, masih ada saksi atau ahli yang tidak dihadirkan? Masih ada ahli yang ingin kami hadirkan yang mulia. Silakan. Tugas tolong hadirkan ahli atas nama Anissa, dokter. Baik Bu. Silakan maju. Silakan Bu. Anda sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Anissa yang mulia. pekerjaan saudara, Ahli digital forensik di Badan Cyber dan Sertifikasi agama saudara, Islam yang mulia. saudara apakah mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dari kami selaku majelis hakim, panitia, penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Baik, yang mulia. Baik, saudara ahli Anissa, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah
bahwa saya akan memberikan pendapat dan keterangan ahli sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan hati nurani saya dengan sejujur-jujurnya. Saudari ahli, maksud saya bukti digital apa saja yang saudari analisis dalam perkara ini? Baik yang mulia, terdapat 4 jenis bukti digital yang saya analisis, yaitu pertama, rekaman kamera CCTV di area kampus, lalu yang kedua, data komunikasi WhatsApp dari perangkat terdakwa, ketiga, riwayat transaksi pembelian pisau lipat melalui platform e-commerce, dan keempat, data lokasi dan aktivitas perangkat telepon genggam terdakwa pada malam kejadian. Penuntut umum, ada pertanyaan? Bagaimana? Silakan. Baik, saudara ahli. Dari data digital yang saudara analisis, apakah terdapat bukti bahwa terdakwa telah melakukan pemantauan terhadap korban sebelum kejadian, dan apakah terdapat bukti digital terkait pembelian pisau lipat tersebut oleh terdakwa? Benar Bu, berdasarkan data lokasi GPS yang tersimpan dalam perangkat terdakwa, tercatat bahwa terdakwa secara berulang berada di area kampus pada jam-jam tertentu antara tanggal 10 hingga tanggal 14 Maret 2025. Bertepatan dengan waktu-waktu di mana korban diketahui aktif di lingkungan kampus. Pola pergerakan ini menunjukkan konsistensi adanya pengamatan yang terencana. Kemudian dari analisis riwayat aplikasi e-commerce pada perangkat terdakwa, kami menemukan transaksi pembelian sebilah pisau lipat yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025. Transaksi tersebut tercatat atas nama akun milik terdakwa dengan alamat pengiriman ke tempat tinggal terdakwa. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebagai ahli digital forensik tentang penghapusan percakapan WhatsApp, apakah penghapusan tersebut secara hukum dapat langsung dimaknai sebagai kesengajaan menghilangkan barang bukti atau terdapat kemungkinan lain? Baik Pak, secara teknis penghapusan pesan di WhatsApp dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain pembersihan ruang penyimpanan secara otomatis, pengaturan fitur pesan sementara yang diaktifkan sebelumnya, atau memang dilakukan secara sengaja. Namun dalam kasus ini penghapusan terjadi secara selektif dan dalam waktu yang berdekatan dengan kejadian, sehingga secara teknis saya tidak dapat memastikan motivasi di balik penghapusan pesan tersebut, dan penilaian mengenai kesengajaan merupakan kewenangan majelis hakim. Baik, terima kasih atas jawaban ahli. Saudara terdakwa, apakah ada pertanyaan? Saudara ahli, Anda sudah selesai diperiksa. Silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu, ambil terlebih dahulu kartu identitas saudara di meja panitia. Penuntut umum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Sudah cukup yang mulia. Dikarenakan pokok perkara penuntut umum telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi dan juga 2 orang ahli, tetapi kami membutuhkan waktu 2 hari untuk menghadirkannya. Penuntut umum, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Saudara terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan Anda. Panitia, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? 25 Maret 2006 yang mulia. Oleh karena penasihat hukum memerlukan waktu untuk menghadirkan saksi, maka persidangan ditunda hingga 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 25 Maret 2026 pukul 9 pagi. Penuntut umum, jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini, sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Baik yang mulia. Petugas telah menghadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya ke ruang persidangan. Selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara penasihat hukum.
Penasihat hukum, apakah saksi atau ahli sudah dapat dihadirkan? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Penasihat hukum, hadirkan saksi atau ahli. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Eva Lucia Iswandina untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik Pak. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan dulu. Saudara saksi, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Revolusi Islamiyah, pekerjaan saudara, mahasiswa, untuk agama saudara. Islam, Baik. Apakah saudara mengenal terdakwa? sebenarnya yang mulia. Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dari kami selaku majelis hakim, panitera, pengganti, penuntut umum, dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Disumpah? Baik yang mulia. Baik, saudari Reva, ikuti kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan Bu. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui aktivitas terdakwa sebelum kejadian? Iya yang mulia. Saya pernah melihat terdakwa berada di area kampus secara hampir sepi dan beberapa hari sebelum kejadian. Ia terlihat mengamati situasi sekitar dan aktivitas mahasiswa. Menurut saya hal tersebut janggal dan tidak seperti kebiasaan terdakwa sebelumnya. Cukup yang baik. Dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah terdakwa pernah menyampaikan rencana atau niat tertentu kepada saudara? Tidak Bu, saya hanya melihat aktivitas terdakwa di sekitar kampus. Saya tidak pernah mendengar secara langsung apa rencana penusukan terhadap korban itu, dan juga saya pun tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Baik itu yang mulia. Dari penuntut umum, bagaimana, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, kami ingin mengonfirmasi sesuatu, bahwa apakah benar terdakwa terlihat sering mengamati lokasi tertentu di lokasi kejadian? Iya Bu, terdakwa terlihat lebih tertutup dan sering menyendiri dibandingkan sebelumnya. Ia tidak banyak berinteraksi dengan mahasiswa lain. Perubahan tersebut cukup terlihat dalam waktu sebelum kejadian. Cukup yang mulia. Dari terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Ada yang mulia. Saudara saksi, Anda sudah bisa diperiksa. Anda dapat meninggalkan ruang persidangan, namun sebelum itu ambil kartu identitas Anda terlebih dahulu di meja panitera. Penasihat hukum, hadirkan saksi atau ahli selanjutnya. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Bremi untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik Pak. Silakan lanjut terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan dulu. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Majelis hakim akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara, Yang mulia. pekerjaan saudara, Saya seorang mahasiswa yang mulia. agama saudara. Kristen yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Saya mengenal yang mulia. Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dari kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum, dan penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini,
Sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah? Silakan berdiri. Disumpah, mohon dibantu. Baik, untuk saudara Brandy ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudari Granny, apakah saudari mengetahui hubungan terdakwa dengan korban? Yang mulia, saya mengetahui hubungan terdakwa dan korban yang merupakan teman saya di kampus. Jadi memang terdakwa dengan korban itu emang ada konflik dan hal tersebut disebabkan oleh organisasi. Ada lagi, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, menurut saudari bagaimana kondisi emosional baik kami ataupun terdakwa sebelum kejadian? Iya Bapak, jadi memang seperti yang saya lihat, teman saya ini itu sebelum kejadian ini merasa tertekan karena memang dia memang ada konflik dengan korban sebelumnya. Jadi untuk hari biasa beliau terlihat biasa saja. Baik, terima kasih atas keterangan saudari. Cukup yang mulia. Baik. Lagi semua, apakah ada pertanyaan? Ada yang lihat? Silakan. Saudara saksi, mohon menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Apakah terdakwa pernah menunjukkan rasa kesal terhadap korban? Baik Bu, setahu saya melihat terdakwa sebagai teman saya memang beberapa kali menunjukkan kekesalan pada korban. Bisa dilihat dari konflik organisasi yang sebelumnya terjadi juga seperti itu. Namun untuk kegiatan biasa, beliau tidak menunjukkan rasa. Baik. Kemudian apakah konflik antara terdakwa dan korban berlangsung lama? Itu setahu saya konflik tersebut sudah berlangsung secara lama. Saudara terdakwa, ada tanggapan? Saudara saksi, Anda sudah selesai untuk diperiksa. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu, ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu di meja panitia. Penasihat hukum, hadirkan saksi atau ahli selanjutnya. Baik yang mulia. Petugas tolong hadirkan ahli atas nama Profesor Dr. Haji Yasmin Azmira Wisama MPSI MH. Baik, Pak. Silakan maju terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Sebelum itu, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara? Pekerjaan saudara? Saya seorang psikologi klinis di Psikologi Klinis Hospital Agama saudara? Agama saya Islam. Saudara mengenal terdakwa? Tidak. Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara senda dari kami selaku majelis hakim, panitia pengganti, penuntut umum, dan penasihat hukum? Tidak. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Silakan berdiri. Disumpah, mohon dibantu. Baik, saudari ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan pendapat, bahwa saya akan memberikan pendapat, keterangan ahli, keterangan ahli sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan hati nurani, dengan sejujur-jujurnya. dengan sejujur-jujurnya. Baik, saudari ahli, apakah kondisi emosi yang memuncak dapat mempengaruhi kemampuan terdakwa
dalam mengendalikan tindakan pada saat kejadian. Dalam psikologi klinis, konflik jangka panjang yang mengandung unsur ketidakadilan dan juga ancaman harga diri dapat menghasilkan apa yang kami sebut dengan accumulated emotional burden, yaitu penumpukan beban emosi negatif secara bertahap. Dan kondisi ini melibatkan aktivasi berulang pada amigdala sehingga ambang toleransi individu itu terhadap stres menurun secara progresif. Dan fenomena tersebut kita kenal sebagai emotional dysregulation. Akibat dari fenomena tersebut adalah individu dapat merespon suatu pemicu dengan reaksi yang jauh melampaui proporsi normal. Dan ini berbeda dari kemarahan situasional pada biasanya. Dan ini adalah akumulasi yang secara gradual melemahkan kapasitas regulasi diri seseorang. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Ibu Dr. Yasmin, apakah tekanan emosional yang dialami oleh terdakwa itu dapat mempengaruhi cara berpikirnya saat kejadian? Iya, betul sekali. Dalam psikologi kognitif, kondisi ini dikenal sebagai cognitive narrowing, yaitu tekanan emosional ekstrim yang menyebabkan fokus perhatian menyempit sehingga kemampuan pertimbangan konsekuensi dan juga alternatif tindakan menjadi terganggu. Secara neurobiologis, stres akut memicu aktivasi berlebih pada amigdala yang secara fungsional membaca kerja prefrontal cortex, dan fenomena itu kita sebut dengan amigdala hijack. Akibat dari fenomena tersebut adalah cara berpikir individu saat kejadian menjadi lebih reaktif dan juga didominasi oleh dorongan emosional. Dan ini tidak berarti individu itu tidak sadar, namun kapasitas menahan diri pada saat itu memang mengalami penurunan yang nyata secara ilmiah. Baik, cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Izin Bu Dokter. Pertanyaan kami adalah, apa benar bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini dapat terjadi meskipun terdapat persiapan sebelumnya? Ya, itu betul sekali. Dalam psikologi kita kenal dual proses teori, di mana emosi yang intens dan juga kapasitas perencanaan dipandang dua hal yang saling meniadakan. Otak manusia itu dapat beroperasi pada sistem afektif maupun kognitif secara bersamaan, dan juga adanya persiapan sebelum tindakan itu mengindikasikan bahwa prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif, masih bekerja pada level tertentu. Dan dalam psikologi forensik, hal ini relevan untuk menilai kesengajaan karena perencanaan sekecil apapun itu menunjukkan kapasitas berpikir yang tetap berfungsi di tengah tekanan emosional. Terima kasih. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan? Baik. Saudara ahli, Anda sudah selesai diperiksa, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu, ambil terlebih dahulu kartu identitas saudara di meja panitia. Penasihat hukum, hadirkan saksi ahli selanjutnya. Tugas menghadirkan ahli atas nama Dr. Indah Fitriani, SH, MH, MPrim untuk masuk dalam ruang persidangan. Baik, Pak. Silakan maju terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan. Sebelum itu, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara, nama saudara, Indah Fitriani yang mulia. pekerjaan saudara, Dosen kriminologi di Universitas Brawijaya. untuk agama saudara. Islam. Saudara apakah mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dari kami selaku majelis hakim, panitia pengganti, penuntut umum, dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, saudara apakah bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Disumpah. Baik, ya. Baik, saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan pendapat. bahwa saya akan memberikan pendapat, Keterangan ahli sesuai dengan pengetahuan. keterangan ahli sesuai dengan pengetahuan, Keahlian dan hati nurani saya. keahlian dan hati nurani saya, Dengan sejujur-jujurnya. dengan sejujur-jujurnya.
Baik saudari ahli, dalam perspektif kriminologi, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagai suatu kejahatan yang direncanakan sebagaimana dalam dakwaan pidana? Baik yang mulia, jadi secara kriminologis unsur kesengajaan yang bersifat rencana tidak tampak dominan dalam peristiwa ini. Tindakan terdakwa lebih dipengaruhi oleh faktor situasional seperti tekanan emosional, konflik yang memuncak, serta respons spontan terhadap keadaan yang dirasakan mengancam. Dengan demikian, perbuatan tersebut lebih mencerminkan tindakan impulsif daripada kejahatan yang dirancang secara matang. Baik, cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebagai ahli kriminologi, jika kita melihat konteks kejadian di mana kekerasan terjadi, setelah adanya percakapan yang berujung pada pertengkaran ataupun adu mulut, apakah ini lebih tepat disebut kejahatan berencana atau hanya kejahatan situasional? Baik Pak, jadi mengingat adanya jeda interaksi berupa percakapan yang kemudian bereskalasi menjadi pertengkaran, tindakan kekerasan tersebut secara kriminologis lebih tepat diklasifikasikan sebagai kekerasan situasional. Pelaku bertindak berdasarkan eskalasi emosi pada delik itu juga akibat provokasi situasi, bukan eksekusi dari rencana yang dini. Baik, cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, berdasarkan keahlian saudara, apabila pelaku menggunakan alat tajam dalam melakukan penusukan terhadap korban, apakah penggunaan alat tersebut dapat memperkuat adanya indikasi bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya? Baik Bu, jadi penggunaan alat tajam dalam tindak kekerasan memang dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kriminologis. Namun demikian, penggunaan alat tersebut tidak selalu menunjukkan adanya perencanaan, karena dalam banyak kasus alat tajam itu digunakan secara situasional dan spontan. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan adanya perencanaan, diperlukan bukti panggilan yang menunjukkan bahwa alat tersebut memang dipersiapkan secara khusus sebelum terjadinya peristiwa. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan? Saudara Anda telah selesai diperiksa, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu, ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu di meja panitia. Silakan. Penasihat hukum, hadirkan saksi atau ahli selanjutnya. Baik. Terdakwa, silakan untuk duduk kembali di kursi pemeriksaan. Saudara terdakwa, silakan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. Baik. Terdakwa, apakah saudara terdakwa mengenal korban? Mengenal Mulia. Sebagai apa saudara mengenal korban? Kami teman satu program studi dan juga satu organisasi Mulia. Sudah berapa lama saudara mengenal korban? Sekitar 2 tahun terakhir ini. Apakah saudara dapat menjelaskan alasan saudara berada di lokasi pada hari itu bersama korban? Pada saat itu saya berniat untuk membicarakan dan juga menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kami yang mulia. Baik, cukup ya, Bu. Dari penasihat umum, apakah ada pertanyaan? Tidak ya, Bu. Dari penuntut umum, Ada itu. silakan. Saudara terdakwa dan diminta tersaksikan. Apakah benar saudara memiliki konflik dengan korban sebelum kejadian? Benar Bu, kami memang sempat memiliki konflik, tapi saya pada saat itu saya memang hanya ingin menyelesaikan konflik tersebut. Lalu kemudian apakah benar saudara yang mengatur pertemuan dengan korban pada malam hari itu? Benar Bu, saya memang berniat untuk bertemu, tapi yang menghubungi korban itu teman saya. Apakah saudara sudah menyiapkan pisau lipat sebelum bertemu dengan korban? Pisau tersebut sudah ada pada saya sebelumnya Bu, bukan
tersebut ke lokasi pertemuan jika bukan untuk digunakan? Saya tidak berniat membawa sidang tersebut. Itu kebetulan ada pada saya. Saudara sadar tidak bahwa jawaban saudara itu sangat tidak masuk akal? Korban mengalami luka tusuk pada bagian vital tubuhnya. Kemudian apakah benar saudara yang melakukan penusukan tersebut? Mohon izin yang mulia, kami keberatan. Pertanyaan penuntut umum bersifat menjerat dan menggabungkan unsur perbuatan perencanaan sehingga dapat mempengaruhi jawaban terdakwa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 166 KUHP. Baik. Menurut kami selaku majelis hakim, pertanyaan tadi cukup menjerat terdakwa. Jadi cukup penuntut umum. Apakah ada pertanyaan lagi untuk penuntut umum? Cukup yang mulia. Dikarenakan pemeriksaan pokok perkara penasihat hukum telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut umum, apakah surat tuntutan sudah dipersiapkan? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 9 hari untuk menyiapkan. Bagaimana penasihat hukum? Apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Panitera 9 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? 4 April 2006 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan tuntutan belum dipersiapkan, maka persidangan ditunda hingga 9 hari ke depan, yaitu pada tanggal 4 April 2025 pukul 9 pagi. Penuntut umum, jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutkan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Baik, petugas menghadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya ke dalam ruang persidangan. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Siap yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut umum, apakah surat tuntutan sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Izin yang mulia. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara dianggap telah dibacakan. Dengan hormat, majelis hakim yang kami hormati, saudari terdakwa dan penasihat hukumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, penuntut umum memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Andini Tata Prasetya telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan sebelumnya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilatar belakangi adanya konflik pribadi dengan korban. Terdakwa diketahui telah mempersiapkan alat berupa pisau lipat sebelum kejadian, mengatur pertemuan dengan korban di lokasi yang relatif sepi, kemudian melakukan penusukan berulang kali pada bagian vital tubuh korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah kejadian, terdakwa juga tidak memberikan pertolongan pada korban dan berupaya menghilangkan jejak perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, serta unsur merampas nyawa orang lain. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam pengajuan tuntutan ini, penuntut umum juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban, serta terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban setelah kejadian. Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta masih berusia muda dan berstatus sebagai mahasiswa. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk 1. Menyatakan terdakwa Andini Tata Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 18 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat yang dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000.
Demikian surat tuntutan pidana ini diajukan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan harapan memperoleh putusan yang adil berdasarkan hukum dan keadilan. Hormat kami, jaksa penuntut umum. Cukup ya, Bu? Penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan. Mengajukan yang mulia, tetapi kami membutuhkan waktu 5 hari untuk menyiapkannya. Penuntut umum, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik. Panitera 5 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? 9 April. Apakah pada jadwal tersebut ada persidangan? Mana yang mulia? Dikarenakan nota pembelaan belum dipersiapkan, maka persidangan ditunda hingga 5 hari ke depan, yaitu pada tanggal 9 April 2026, pukul 9 pagi. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya. Tidak yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Baik, petugas menghadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya ke dalam ruang persidangan. Selamat pagi, saudara dalam keadaan sehat hari ini? Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Bu. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan nota pembelaan. Penasihat hukum, apakah nota pembelaan sudah dipersiapkan? Sudah ya, Bu ya. Silakan dibaca. Tetapi ini dibacakan oleh terdakwa sebagaimana. Silakan. Silakan. Yang mulia majelis hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mendengarkan pembelaan yang saya sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus ungkapan penyesalan saya yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang telah terjadi. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum menyampaikan hal lainnya, izinkan saya mengungkapkan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan yang telah saya lakukan. Sejak peristiwa tersebut terjadi, saya hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah hilang karena saya menyadari bahwa tindakan saya telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Namun dengan segala kejujuran, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah memiliki niat atau berencana untuk menghilangkan nyawa korban. Peristiwa tersebut terjadi secara spontan ketika saya berada dalam kondisi emosional tidak stabil akibat tekanan dan konflik yang saya alami, sehingga saya kehilangan kendali dan tidak mampu berpikir secara jernih. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdapat unsur yang menyatakan bahwa saya melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan memang rencana terlebih dahulu. Terhadap unsur tersebut, saya memohon agar Yang Mulia mempertimbangkan seluruh fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam itu berawal dari pertengkaran situasi yang memuncak secara tiba-tiba. Apa yang kemudian terjadi merupakan reaksi emosional sesaat dan bukan hasil dari suatu rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang Mulia Majelis Hakim, saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan saya tidak bermaksud menghindari tanggung jawab atas perbuatan saya. Namun saya memohon agar Yang Mulia juga mempertimbangkan keadaan diri saya secara utuh. Saya juga membawa penyelesaian yang sangat mendalam dan trauma yang akan saya rasakan sepanjang hidup saya. Apa yang terjadi dalam perkara ini telah menjadi pelajaran yang sangat berat bagi saya dan akan terus saya sesali. Yang Mulia Majelis Hakim, melalui pembelaan pribadi ini saya memohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap persidangan, termasuk keterangan ahli, kondisi psikologi saya, usia saya yang masih muda, sikap kooperatif saya selama proses hukum, serta penyesalan yang saya rasakan hingga saat ini. Saya berharap Yang Mulia berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang sehingga saya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, melanjutkan pendidikan serta membuat pribadi
yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Demikian untuk pembelaan pribadi ini saya sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat saya menjadi terbatas. Penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Akan mengajukan yang mulia saat kami membutuhkan waktu 6 hari ke depan untuk menyiapkan. Penasihat hukum, apakah keberatan? Tidak. Panitia 6 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 15 April yang mulia. Baik. Dikarenakan penuntut umum belum mempersiapkan replik, maka persidangan selanjutnya ditunda hingga 6 hari ke depan pada tanggal 15 April 2026 pukul 9 pagi. Penuntut umum, jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Baik yang mulia. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Baik, petugas menghadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya ke dalam ruang sidang. Selamat pagi, saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sudah siap mengikuti persidangan? Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik. Penuntut umum, apakah replik sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Izin yang mulia. Untuk keadilan, replik. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor yang telah dibacakan, dalam eksepsi penuntut umum menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP, memuat identitas terdakwa secara lengkap serta uraian tindak pidana yang cermat, jelas, lengkap mengenai waktu tepat dan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan tidak dapat dianggap kabur dan tidak batal demi hukum. Dalam pokok perkara, penuntut umum tetap pada seluruh isi surat dakwaan dan menolak seluruh dalil pembela terdakwa. Unsur perencanaan terbukti karena terdakwa telah membeli pisau lipat sebelum kejadian, memantau aktivitas korban, memilih lokasi yang sepi dan mengatur pertemuan melalui saksi. Alasan bahwa perbuatan dilakukan secara spontan atau karena emosi sesaat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menunjukkan adanya motif dendam. Oleh karena itu, penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk yang pertama, menolak seluruh pledoi terdakwa, yang kedua, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yang ketiga, menjatuhkan pidana sesuai tuntutan penuntut umum, yang keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah replik penuntut umum ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan majelis hakim diucapkan terima kasih. Karena kami jaksa penuntut umum. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah Anda akan mengajukan replik? Mengajukan yang mulia. Silakan. Izin membaca sambil berdiri. Yang mulia, Ketua Majelis Hakim, anggota Majelis Hakim, jaksa penuntut umum, serta hadirin yang kami hormati. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Andini Tata Prasetya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan replik atas replik jaksa penuntut umum. Bahwa jaksa penuntut umum dalam replik pada pokoknya tetap mempertahankan surat dakwaan dan tuntutannya serta menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terhadap replik tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa tetap berpendirian sebagaimana telah kami uraikan dalam pledoi atau nota pembelaan yang telah diajukan sebelumnya, bahwa tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Andini Tata Prasetya tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Andini Tata Prasetya dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Andini Tata Prasetya dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa tetap pada pledoi yang telah kami ajukan dan menolak tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Demikian replik ini kami sampaikan.
atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Setelah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum, nota pembelaan dari penasihat hukum, serta replik duplik dari masing-masing pihak, kini tiba saatnya bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan akhir. Putusan akhir akan dibacakan pada tanggal 22 April 2026 pukul 9 pagi. Panitera, apakah ada jadwal tersebut? Tidak ada yang mulia. Dengan ini, sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Andini Tata Prasetya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Baik yang mulia. Petugas telah hadirkan terdakwa atas nama Andini Tata Prasetya dalam ruang persidangan. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Siap, Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Seluruhnya, maksudnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Seluruhnya agar dengar baik-baik isi dari putusan akhir. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dianggap telah dibacakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Riwayat penahanan terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara dianggap telah dibacakan. Surat dakwaan penuntut umum nomor PDM strip 18 garing Malang garing titik B garing 03 garing 2026 dianggap telah dibacakan. 7A. Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa korban Rendra Pratama meninggal dunia akibat 3 luka tusuk pisau lipat yang digunakan merupakan milik terdakwa dan ditemukan di lokasi kejadian. Terdakwa mengakui telah menusuk korban pada tanggal 7 Januari 2026 setelah terjadi pertengkaran singkat. Dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti adanya perencanaan pembunuhan sebelumnya. Selain itu, alasan pembelaan terpaksa tidak terbukti. Terdakwa juga bersikap kooperatif menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. 7B. Analisis dakwaan primer. Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Unsur barang siapa dan dengan sengaja telah terpenuhi, namun unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti karena perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan setelah pertengkaran dan tidak ditemukan bukti adanya perencanaan sebelumnya. Dengan demikian, dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 7C. Analisis dakwaan subsidiar. Pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Unsur barang siapa dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terpenuhi berdasarkan visum dan pengakuan terdakwa. Sementara itu, unsur penyertaan tidak terbukti karena saksi Gremi dan Dina tidak berperan aktif dalam penusukan. Oleh karena itu, dakwaan subsidiar terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalil pembelaan diri yang diajukan terdakwa ditolak karena tidak terbukti adanya serangan fisik dari korban. Selain itu, tindakan menusuk korban sebanyak 3 kali pada bagian vital tidak dapat dianggap sebagai pembelaan yang proporsional. Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa menghilangkan nyawa korban dan menimbulkan duka bagi keluarga serta keresahan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya karena menyesal, bersikap sopan dan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang ada yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan biasa dan menjatuhkan pidana penjara sebanyak 11 tahun. Masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan barang bukti dirampas dan dimusnahkan. Dengan itu, majelis hakim menyatakan amat putusan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun. 3. Mengurangi masa tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama. Sesuai dengan pasal 196 ayat 3 KUHP, di sini terdakwa memiliki beberapa hak, antara lain hak untuk menerima putusan, hak untuk pikir-pikir, dan hak untuk mengajukan banding. Bagaimana terdakwa? Cukup ya mulia. Baik. Dengan ini persidangan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin mohon berdiri. Pihak meninggalkan ruang persidangan. Demikian rangkaian persidangan yang telah kami tampilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contra factum non valet argumentum.